siang semua. Selamat datang saya ucapkan khususnya untuk Bapak Robi Kurnia selaku CEO dari Autoglass Express, dan saya ucapkan selamat datang kepada rekan media dan serta Bapak Alex dari X1. Saya ucapkan terima kasih, dan pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin beliaulah kita bisa berkumpul di sini dalam acara Grand Opening Autoglass Express MOI Mall of Indonesia tanggal 29 Juli 2016. Yang pertama untuk sambutan dari Bapak Robi Kurnia selaku CEO Autoglass Express, dan yang kedua presentasi dari Bapak Firdan mengenai Autoglass Express, dan yang ketiga presentasi dari Bapak Alex, dan yang keempat kami luangkan waktu untuk para rekan media untuk sesi tanya jawab, dan yang keempat acara penutup kami. Untuk selanjutnya kami persilakan Bapak Firdan untuk presentasi mengenai Autoglass Express. Kami persilakan. Selamat siang kepada Bapak Alex dari X1. Selamat siang Manajemen Mall of Indonesia. Selamat siang Bapak Robi Kurnia. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkatnya kita dapat berkumpul di sini untuk menyambut Grand Opening Mall Autoglass Express Mall of Indonesia pada hari ini. Saya mewakilkan Bapak Robi Kurnia selaku CEO sangat bersyukur atas berkat Tuhan. Hari ini kami dapat menambah satu cabang lagi Autoglass Express. Perlu diketahui kami sudah membuka 4 cabang dan akan membuka 6 cabang lagi di mall-mall terkemuka di Indonesia, di Jakarta, dan menambah lapangan pekerjaan di Indonesia. Sekian kata sambutan dari saya, Robi Kurnia. Terima kasih. Autoglass itu apa sih sebetulnya? Ya mungkin beberapa ada yang tahu ya. Dan ya singkat kata saya akan menjelaskan mengenai Autoglass Express. Autoglass Express itu bergerak di poles mobil, perawatan mobil, di mana kita mengerjakan 4 layanan treatment. Yang pertama car grooming, yang kedua engine cleaning, yang ketiga itu fogging, dan yang keempat adalah AC cleaning. Berikutnya saya akan menjelaskan satu persatu mengenai apa sih layanan kita punya ini. Nah di situ juga pun kita di Autoglass ini kita nggak hanya perawatan aja ya, kita juga pun memberikan paint protection. Paint protection, jadi mobil datang ke Autoglass Express di setiap mall yang ada di Jakarta, kita hilangkan noda atau jamur water spot yang ada di dalam, yang ada di lapisan cat mobil. Lalu setelah kita bersihkan, kita mengkilapkan cat mobil tersebut dengan wax. Salah satu yang kita pakai Maguire dan GMTEX untuk obatnya. Saya ingin sedikit cerita mengenai sejarahnya Autoglass Express ya. Pada tahun 99 kami mendirikan sebuah CV, yaitu namanya Auto Design. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya, dulu ada namanya P-Myret yang Indonesia, mobil jelek jadi bagus. Mungkin ada yang tahu ya di Indonesia. Nah itu dia CV dari kita, Auto Design. Nah itu salah satunya. Jadi kita Auto Design itu bergerak di modifikasi mobil, velg, custom body kit, terus pengecatan. Nah di tahun 2003 kita mengembangkan sayap lagi di bengkel body and paint, namanya Auto Design. Body and paint ini kita pun kerjasama dengan pihak TPM. Lalu tahun 2009 cikal bakal Autoglass, karena ada permintaan dari TPM untuk paint protection. Karena kan biasanya kalau mobil-mobil baru itu kan kejemur ya, kehujanan, kejemur, didiemin aja. Nah itulah kita sebagai Autoglass membuka untuk gimana sih cara memberikan solusi untuk ATPM. Ya, akhirnya kita bukalah Autoglass untuk paint protection-nya. Jadi pengiriman mobil sebelum dikirim ke customer kita oles dulu untuk menghilangkan apa? Menghilangkan jamur yang nempel di bodi mobil baru.
kita poles jadi mengkilap lagi kan. Jadi mobil yang baru tersebut datang ke customer udah bagus lagi, udah mengkilap gitu. Terus tahun 2010 kita kembangkan sayap lagi. Nggak hanya tadi kan ada custom body and protection, terus ada body and paint. Nah, kita kembangkan lagi di tahun 2010 dengan membuka PT, yaitu PT Gilbert Kreasindo Kurnia. Di mana PT ini kita mensuplai aksesoris ke Toyota, Agung Otomall, Hasrata Abadi. Kita kembangkan ke situ, sampai saat ini pun kita masih mensuplai aksesoris ke Toyota ya. Next, Autoglass Express. Kami akan membersihkan mobil Anda semaksimal dan sedetail mungkin hingga mobil Anda tampak lebih bersih dan mengkilap. Jadi kita nih konsepnya, mungkin kan teman-teman di sini banyak ya yang ke mall kagak dapat parkiran ya, nggak dapat parkiran, hopeless, anjir, gua kemana nih, ya kan? Ya udahlah, ada salon nih, dilihat Autoglass Express, ya kan? Masuk tuh ke situ. Ya sambil jalan-jalan, sambil muter-muter, shopping segala macam, mobil keluar bersih, bening lagi, mengkilap lagi, naik lagi warnanya. Nah, ini saya sedikit menjelaskan mengenai visi dan misi dari Autoglass Express. Visi kita itu merawat kendaraan saat customer belanja dengan kualitas terbaik dan cepat, quick and clean. Nah, kalau kita di sini cepat dan bersih, nah itulah visi kita. Untuk misinya ada 5 poin, di mana yang pertama, poin pertama itu membuka tempat perawatan mobil di pusat-pusat perbelanjaan dan hiburan di Jakarta. Jadi kita konsepnya membuat gimana caranya sang owner mobil merasa puas, tapi sambil kan banyak ya kalau perempuan apalagi ya, shopping itu paling nomor 1 ya. Apalagi dikit lagi nih, apa udah nggak tahu. Nah, terus yang kedua, menjadi perusahaan di bidang perawatan mobil yang terbaik, cepat, dan memuaskan customer, serta ada di mana saja. Nah, ini ada di mana saja. Target kita mungkin di buku yang teman-teman itu ada target yang akan kita masukin, sekitar ada 16, apa ya? 16. Hah? Tahun ini targetnya 14 cabang yang kita harus buka. Ini target nih, udah di depan mata nih. Nah, terus yang ketiga, membuka lapangan kerja dan pelatihan di bidang perawatan mobil di Indonesia. Jadi ya kita banyak tempat pasti kan perlu banyak human. Nah, kita otomatis narik-narikin ya teman-teman yang belum dapat kerjaan ya, kita tarik-tarikin untuk jadi teknisi poles dengan ya lumayan lah ya. Terus yang poin keempat, menjadi perusahaan auto detailing dan salon mobil terbesar di Indonesia, misi kita. Poin kelima, menambah branding dan awareness-nya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis layanan yang ada di Autoglass Express. Car grooming. Sebelumnya teman-teman udah tahu belum sih car grooming itu apa? Mungkin kalau yang punya hewan grooming tahu lah ya. Kalau punya hewan ya. Nah, mungkin teman-teman di sini car grooming. Jadi car grooming ini poles di mana untuk menghilangkan water spot, jamur yang ada di dalam bodi, yang di catnya, di lapisan catnya. Terus noda-noda aspal, biasanya kan ini sekarang jalannya sekarang banyak yang di aspal kan tuh, otomatis banyak flek-flek aspal yang nempel di bodi itu. Itu ini dilihatnya gak enak banget ini kelihatannya kalau di bodi. Nah, ini kita menghilangkannya, ini tahap kita. Jadi kita hilangin tuh noda aspal, jamur, terus water spot itu kayak misalkan punya mobil taruh di luar, kepanasan, kehujanan, didiemin matang gitu ya. Kalau lempeng ya enak jadi garing. Kalau mobil kan jadi ya jamuran, jadi kotor ya. Terus interior kita bersihin. Bersihin gimana? Kita vakum semuanya, kita bersihin interiornya. Nah, gak cukup di situ. Mobil udah mengkilap nih kelihatannya nih. Kita kasih paint protection. Apa paint protection? Wax. Kita wax. Jadi mobil lebih ngangkat lagi warnanya. Terutama mobil hitam kelihatan banget. Jadi yang kita pakai pun
bukan sembarangan, kita pakai Meguiar's Synthetic Wax. Next, ini layanan yang pertama. Yang next, layanan kedua, engine cleaning. Nah, ini mungkin teman-teman belum ada yang tahu nih. Mesinnya apa sih gunanya mesin itu dibersihin? Karena nggak kelihatan di mata ya, ketutup terus, kotoran numpuk di situ. Kita menyediakan fasilitas engine cleaning di Autogas Express. Apa sih yang dikerjain engine cleaning nih? Pertama kita hilangin plek-plek noda tuh yang ada di mesin, kayak contoh bekas-bekas oli, radiator suka tumpah dikit lah ya kalau diisi ulang gitu di refill. Kita bersihin semuanya, dan bersihinnya bukan pakai air. Kita ada cairannya khusus, dia lebih aman untuk kena electrical, apalagi zaman sekarang mobil kan pakai ECU ya, lebih aman. Jadi kena karet pun nggak getas. Itu dia, kalau pakai air kan takutnya karatan, kalau ini anti karat. Nah, ini perlu diketahui bahwa ruang mesin dan mesin kendaraan dibersihkan bukan hanya untuk menjaga penampilan kendaraan saja, tetapi juga untuk menjaga kualitas mesin agar tetap sehat dan prima. Dengan demikian kendaraan akan terasa nyaman digunakan untuk menemani aktivitas Anda sehari-hari. Next, fumigasi interior atau fogging. Sebelumnya udah tahu belum? Fogging itu apa? Mungkin fogging DBD tahu kali ya. Kalau ini jenisnya fogging untuk mobil. Gimana sih cara kinerjanya? Ini alat foggingnya, seperti proyektor ya, hampir 11-12 kayak proyektor. Nah, ini gunanya apa sih fogging ini? Jadi, fogging ini gunanya kalau kita kan di mobil ya, suka minum, suka makan, neper sembarangan tuh ya. Terus suka bawa kucing atau hewan-hewan lainnya di dalam mobil. Nah, itu kan bakteri banyak tuh. Terus apalagi yang suka ngerokok. Yang suka ngerokok, kita buka jendela, asik tuh ngerokok. Nah, sedangkan kotoran masuk. Kita tutup lagi nih kacanya. Otomatis kan udara yang kita hirup kan yang di dalam aja, yang di luar nggak kehirup kan. Nah, ini salah satu kita untuk membersihkan bakteri yang ada di dalam kendaraan. Fogging ini. Cara kinerja gimana sih fogging itu? Nah, ini alatnya dimasukin di posisi di sebelah passenger. Di posisi passenger, lalu nyalain mesin, nyalain AC sebesar-besarnya suhunya, serendah-rendahnya suhunya. Mobil ditutup, rapet, nggak boleh ada celah sedikit pun. Pencet ini ada remote. Kita pencet, cetet, langsung keluar asap seperti ini. Nah, ini asap ini apa sih? Nah, kalau di DBD kan pembasmi nyamuk. Nah, kalau ini pembasmi bakteri. Itu dia, bakteri yang di dalam mobil hilang. Jadi sistemnya dari fogging ini yang putih, dia keluarin asap, disedot sama blower. Kan setiap mobil ada blower. Di bawahnya itu, di bawah dashboard itu ada blower. Nah, dari blower itu masuk ke sirkulasi AC. Sirkulasi AC keluarin dan nyebarin di dalam ruangan mobil. Jadi gitu prinsip kerjanya. Jadi kita memberikan solusi untuk menghilangkan bakteri yang ada di dalam mobil. Karena selama ini mobil kan nggak pernah ada foggingan, nggak ada pernah pembahasannya, paling detailing. Detailing itu ngebersihin doang, nggak ngilangin bakteri, ya kan? Nah, ini kita kasih solusi, salah satu solusi. Next, pembersih evaporator. Mungkin teman-teman udah sebagian tahu ya evaporator itu apa. Ada yang tahu belum evaporator itu apa? Kalau AC, nah, AC kan itu harus ada evaporator. Kalau nggak ada evap kan nggak bakalan dingin dia. Dia nyambung dengan freon. Dia nyambung dengan freon. Jadi sistemnya ini sangat efisien dan efektif. Waktunya cuma bentaran doang. Paling lama 30 menit kerjain ini. Karena kenapa? Memang ya kalau misalnya teman-teman tahu evaporator itu kan adanya di dalam dashboard. Cara ngebersihin pun susah ya. Namanya juga di dalam dashboard pasti bongkar dashboard. Wah, itu masih udah juta-jutaan deh. Kalau ini enggak. Kita punya alat namanya endoskop. Ini dia alatnya. Boleh dilihat, silakan. Ini alat endoskop namanya. Kalau di kedokteran nih masuk ke morongga kita nih buat ngecek yang ada di dalam perut. Kalau di kedokteran, tapi kalau di mobil nggak dimasukin ke mulut. Ini masukinnya jadi ada laci ya, di dashboard tuh ada laci, kita buka,
blower filternya kita buka, ini kita masukin ke dalam. Di sini ada kamera, di ujung pangkal ini ada kamera, di sini ada layar. Jadi ini sistemnya kita masukin sampai nyampe evaporator. Di sini kelihatan nanti kotoran yang ada di evaporator. Evaporator apa sih isinya? Itu bakteri semua kalau tahu. Kenapa bisa ada bakteri di situ? Ya karena satu evaporator itu kan lembab, basah. Nah lembab basah itu tempat yang sangat dinyamankan oleh bakteri atau fungus. Jadi itu kalau misalkan mobil yang dari baru nggak pernah bersihin evapnya, wah itu mah wow banget deh kalau tahu efek sampingnya. Nah dan juga nggak hanya mobil lama yang harus dibersihin evapnya, mobil baru pun harus. Karena kenapa? Mobil baru itu kan banyak zat kimia ya, zat kimianya masih banyak di situ, jadi harus dibersihin. Dengan cara apa? Ya dengan cara ini bersihin. Bersihinnya pakai apa? Ya pakai Hyplascan. Hyplascan itu apa? Obat antibakterial, dan ada juga kita ada tiga obat. Ada tiga obat. Yang pertama untuk merontokkan fungus atau bakteri. Yang kedua obat untuk menghilangkan bakteri. Yang ketiga itu untuk menghambat perkembangan bakteri. Jadi dalam proses ini ada 3 obat. Oke. Ini saya jelaskan kegunaan AC cleaning ya. Gunanya apa? Satu, membersihkan secara menyeluruh dan disinfek evaporator. Jadi nggak hanya membersihkan, tapi kita memberikan disinfek. Jadi memberikan ya antibakteri ya, biar menghambat pertumbuhan bakteri. Itu kita kasih secara bersamaan, menghilangkan bau pada evaporator dan tahan karat. Memang di evaporator bau ya. Mungkin teman-teman kalau yang punya mobil suka ngerasa nyalain AC pertama tuh bau asam. Itu bau asam itu bakteri. Bakteri apa ya? Kayak kita lah ya. Kita di lapangan olahraga kan, nyium ke sini aja wangi banget kan. Itu kan bakteri itu. Ya. Terus yang kedua, dengan produk ini tidak usah membuka bagian mobil lainnya untuk mencapai evaporator. Jadi nggak usah buka dashboard, nggak usah bongkar. Wah buka dashboard, aku yang bisa buka nggak usah pasang. Banyak banget kabel itu kan. Tinggal mengefisiensikan waktu dan resiko kerusakan pada elektrika mobil. Fasilitas apa sih yang ada di Autoglass Express? Kita memberikan fasilitas satu transaksi bisa menggunakan debit BCA mandiri dan bisa juga kredit. Kita juga memberikan membership customer yang ingin mendapatkan harga 100.000. Ini harga 100.000 loh, 100 ribuan. Lumayan 100 ribu. Rumah evaporator aja beda harganya. Yang ini beda harganya. Kalau yang lain sih 100.000 kalau udah jadi member. Jadi kita memberikan kemurahan dan kemudahan. Yang kedua, fasilitasnya kita 30 hari. Mungkin tadi teman-teman ada yang nanya, liburnya kapan sih kalau Autoglass Express? Kita nggak ada libur, masuk terus. Karena orang kita ya lumayan banyak ya untuk humannya, teknisinya banyak. Terus yang ketiga, waktu pengerjaannya berapa lama sih kalau untuk car grooming? Car grooming waktunya cepet, tapi enak, bersih mobil, detail. Berapa lama? 1-2 jam. Kok bisa cepet? Ya cepet lah, orang kita pakai mesin. Obatnya pun kita pakai Maguire. Jadi lebih cepat ngangkat jamur, ngilangin jamur ya, dibanding obat-obat lain. Nah yang keempat, setiap bulan kita akan membuka outlet. Setiap bulan minimal 1. Setiap bulan minimal 1 outlet. Jadi target pasar kita, mal-mal yang di Jabodetabek kita harus buka. Yang kelima, jumlah stall-nya. Minimal kita punya stall 4 stall. Yang untuk di Mall of Indonesia sendiri kita punya 7 stall. 6 jam operasional, jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Next, nah ini rencana planning kita di 2016. Pertama kita buka bulan Maret kemarin di Mall Kelapa Gading. Yang kedua bulan April di Grand Indonesia. Yang ketiga, Juni kita buka di Mall Gading. Di Juli kita buka di Mall of Indonesia. Besok kita buka di Quick Village.
Bulan Agustus, bulan September kita buka di Lipo Plaza Keramat Jati. Bulan Oktober kita buka di Lipo Mall Kemang. November itu di Grand Galaxy Park, itu di Bekasi, Plaza Indonesia. Berarti di November kita buka 2 cabang. Di Desember kita buka di Kokas, Kota Kasablanka. Next. Nah ini target lokasi kita nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Banyak banget ya. Jadi Autoglass Express nggak hanya 1-2 tempat, kita akan buka banyak di seluruh mall Indonesia. Kayak seluruh mall se-Jabodetabek dulu ya. Tidak menutup kemungkinan Surabaya nanti juga pun buka. Next. Nah ini untuk price listnya. Ini sekedar bayangan aja. Kita member itu selama setahun 1,5 juta. Setiap pengerjaan bisa dilihat. Car grooming 100, engine cleaning 100, fogging 100 ribu. Makanya saya bilang 100 ribuan. Jadi di sini ada program cicilan. Pakai kartu kredit BCA sama Mandiri itu 0% tanpa ada charge. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau salah ucap, mohon dibukakan pintu maaf. Kita kembali ke Saudari Anggi. Silakan Saudari Anggi. Selanjutnya kami persilakan Bapak Alex dari Exxon untuk presentasinya. Untuk kami persilakan. Terima kasih kepada Robi kerana sudi menjemput saya datang hari ini. And welcome to all the media friends to Autoglass Express press conference today. And I'd like to just make some short demonstration of our products. This is our X1 screen protector, the Extreme series. The product will strengthen your screen by up to 5 times. And I would like to make some presentation. Ada siapa-siapa mau cuba kah? Ponsel boleh menukul dalam kayu ini. Ya, usah. Kawan mau cuba? So actually, this is iPhone 6 installed with the X1 screen protector. It's actually just a polymer screen protector. Alright, it's not tempered glass. Ini bukan tempered glass ya. Kalau tempered glass satu kali langsung pecah. Okay, so this is a nail. Boleh coba? Ini bukan palsu. Okay, betul palsu. Punya iPhone iPhone 6 bukan palsu loh. Kita masukkan satu lagi. So, as you can see, kalau yang rosak screen protector saja, tapi screennya masih bagus. Ini boleh cek. Ada yang mau? Yeah. So this is X1. Ini anti shock. Nah tadi seperti screen protector, terus cover seperti ini. Nah, kabar baiknya nanti di setiap media yang datang akan dapat gratis screen protector. Tapi sebenarnya ini bukan launchingnya nanti pas sebenarnya ada teman-teman media kita mau demoin aja selain dari Autoglass Express. Jadi kita ada 3 produk. Pertama screen protector, yang kedua ada covernya ini. Covernya ini anti shock. Jadi kalau kita lepas, nggak akan pecah juga ininya. Jadi pertama juga di Indonesia produk ini. Yang ketiga kita punya produk kabel ini panjangnya variatif dari 1,5 meter sampai dengan 3 meter. Nah, kelebihan dari kabel ini adalah untuk bisa buat menarik mobil kalau kekuatannya. Dan semua produk yang kita jual bergaransi 2 tahun. Bisa buat derek. Kalau lagi derek ada pakein aja kan. Kalau nyari nampak susah pakai ini. Nah, ini kalau bisa putusin juga hebat. Nah ini nanti untuk nextnya kita akan bikin gathering lagi untuk launchingnya X1. Untuk kali ini
Pernah dicoba nggak pakai benda tajam? Semuanya dipakai belati atau apa terus ya? Pakai pisau boleh, atau pakai gunting juga boleh. Tadi kan dihajar pakai gunting begini, tapi ininya rusak. Screen savernya akan ada titik-titik rusak, cacat. Tapi secara LCD-nya nggak kenapa-napa. Ya. Kalau ada pisau juga boleh. Jadi teknologi dari Jepun, Dari Jepang. material dari Jepang, tapi kita manufacture dekat China. Setiap ekspansi cabang itu spendingnya berapa ya? Ya mungkin di angka 500-an ya. 500 ke atas Pak. 500 bisa maksimum, tergantung dari lokasi Pak. Kalau misalkan ya Plaza Indonesia, pasti kan rate-nya berbeda sama yang harga di Bekasi gitu. Saya nggak bisa. Ya. Terus juga mungkin secara bentuk mirip-mirip, tapi kalau di Bekasi ya nggak usah bagus-bagus amat jadi Plaza Indonesia gitu. Skema bisnis. Bisnisnya kita bukan sendiri. Masih kalau ada mitra. Oh, kalau ada mitra. Kalau ada mitra, karena kan kita sistemnya membership. Membership satu bisa dipakai semua. Nah, makanya kita konsentrasi untuk manajemennya sendiri. Tapi kalau untuk yang auto detailing itu bisa Pak. Kalau untuk auto detailing, jadi kita kan punya dua layanan. Kalau auto detailing kan dari 2009 sampai dengan sekarang. Target marketnya auto detailing adalah ya pemilik mobil, maksudnya retail. Yang kedua ya tadi kita bisa kerjakan seperti dealer-dealer. Dealer-dealer ini peluangnya besar juga karena mereka mobil belum tentu waktu ditaruh di stok ya mereka itu mobilnya bersih Pak. Kadang-kadang mobilnya kan kena panas, kena hujan, bikin wah mobilnya laku, dikirim kepada customer, jamurnya banyak, masih ada baret, customer kecewa. Nah di situ kita menjawab solusinya. Perkembangan yang ingin dicapai outlet itu kan sangat sangat tinggi ya jumlah outlet. Pertanyaan saya apa ini sifatnya kepada ini princess? Sampai saat ini belum franchise. Belum. Selama masih mampu kita kerjain sendiri. Konsepnya kita mau seperti startup. Ya, kalau bisa kita jalanin sendiri. Minimum kerjasama, bukan franchise. Jadi operatornya dari kita supaya kualitas juga kita bisa jaga. Manajemennya juga kita bisa kontrol. Gitu. Kalau dengan mall itu bentuknya kerjasama atau Sewa ya? Sewa. Makanya sekarang kesulitannya, makanya berterima kasih sama Mall Indonesia untuk dikasih kesempatan juga karena nggak segampang yang kita pikir dulu. Saya pikir kalau kita mau bayar pasti dikasih, belum tentu Pak. Belum tentu, masalahnya di situ. Belum tentu kita mau bayar pun dengan harga berapapun mall mau kasih pun. Gitu. Semuanya mereka mau melihat kita punya nama, kita punya kualitas, ya kan? Kalau kita bisa menarik pengunjung banyak, pasti kan semuanya seperti itu. Gitu. Nah, pokoknya sekarang ya kayak tadi kita juga agresif ke mall-mall yang baru dapat tadi tuh, yang baru dapat targetnya kan banyak tuh, belum dapat semua. Target kita tahun ini di 14 cabang. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Robi atas informasinya dan Alex terima kasih atas informasinya. Akhirnya kita di penghujung acara. Saya selaku pembawa acara ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pertama Bapak Robi Kurnia dari Pak Alex dan rekan media serta dari MOI. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Saya mohon maaf bila saya ada kesalahan dari kata-kata atau dari cara berbicara saya yang kurang jelas. Saya mohon maaf. Untuk sesi foto selanjutnya dan menerima goodie bag kami sudah siapkan di Autobus Express. Terima kasih.